prudensial Bapak Ibu. Nah, terus kemudian saya ke Malaysia itu ketemu dengan PRT dari Bondowoso, nah, ya kan, di sana gitu ya. Terus singkat cerita akhirnya ya sudah gimana ininya, kejar aum, ya gitulah seperti leader biasanya kejar aum dulu, ya, gitu kejar aum. Lah saya berangkatlah aum. Nah, ini Rookie Club. Terus berangkatlah aum bersama teman-teman Harvest, ya. Terus akhirnya aum Bali, pulang dari Bali, saya bingung. Bingungnya apa? Saya mau start club apa mau UM? Mau start club atau mau UM? Kaki saya belum cukup, start club pun juga belum. Waktu itu September. Nah, biasa nih prudensial kalau mau berangkatkan aum biasanya September. Ya, September. Di September saya di persimpangan jalan. Jadi siapa yang mau UM nih? Di persimpangan jalan hari ini. Nah, mau UM atau mau start club gitu ya. Nah, omongannya itu pasti macam-macam. Termasuk juga suami saya. Suami saya ini tipe orang yang logikanya main banget. Kalau saya nggak pakai logika gitu ya, pakai perasaan langsung. Aku mau ini ya ini. Tapi kalau suami saya terus ngitung. Kamu kalau mau start club sekian, ya pasti agentnya ini akan keteteran. Itu dia kasih gambaran. Nah, semakin dia ngasih gambaran, semakin saya jengkel Bapak Ibu. Karena tidak sesuai dengan yang saya mau. Maksudnya saya pokoknya mau start club mau UM, tapi suami saya mau ngajarkan saya ini loh realistisnya begini. Kamu harus tahu kondisimu sekarang sehingga langkahnya apa yang akan kamu lakukan. Kalau saya sembarang, pokoknya aku mau UM mau start up, ya kok caranya sembuh. Sikil jadi indah, dasar sikil sembuh ya apa gitu. Terus akhirnya ada saran, ya kamu pilih UM aja, pilih start up aja, bingung. Tambah bingung ya. Akhirnya saya memutuskan ya saya harus UM plus start up. Nah, waktu itu saya dipanggil, ada kelas aum kan di kantor kami di SD 10 dulunya, ada aum, terus ditanyain siapa yang mau start up? Mau UM? Maju gitu. Terus ayo maju yang mau start up UM. Pak, tahu Pak Wibisono ya, orangnya kan kasar gitu ya. Agak keras gitu. Terus ditanyain mau apa? Start up dan UM gitu. Apinya berapa? Sekian. Grupnya berapa gitu, kakinya berapa, sudah sekian. Mau startup ke UM masih jauh kayak gini, apa yang mau kamu lakukan, yang akan kamu lakukan untuk kejar startupmu? Apa ya, bingung. Terus dia ngomong, kamu harus closing sekian. Jadi saya waktu itu masih kurang, mungkin sekitar 100 jutaan lah gitu. Terus kemudian itu September, omset pribadi untuk startup kurang 100 jutaan, untuk UM juga kakinya masih kurang. Nah, akhirnya saya pulang dari aum kelas itu, kayaknya saya ditampar gitu Bapak Ibu. Saya bingung. Makanya meskipun Pak Wibi itu kayak gitu, orangnya keras, kasar gitu, saya cinta banget sama Pak Wibi. Jadi kata-katanya dia tuh menampar saya gitu loh. Terus akhirnya saya pulang dari situ, saya bilang siapa ya yang ya kamu harus cari siapa. Nah, saya pernah prospek bupati dan nggak closing. Bisa coba proses bupati misalnya, nggak bercanda. Maksudnya saya butuh proses 1 tahun waktu itu. Terus akhirnya saya datang. Nah, suami saya ini karena keuangan kita sudah semakin menipis gitu ya, sudah hidup bukan menipis sih, sorry. Waktu itu sudah ada income di Peru. Tapi mertua saya ini kan belum setuju dan belum tahu hasil dari Peru. Suami saya suruh kerja, dikirimlah suami saya ke luar pulau. Saya dipisahkan Bapak Ibu. Nah, di luar pulau kerja di pertambangan, tambang batu bara. Di situ jadi supervisor. Nah, terus kemudian suami saya bilang, suami saya ini nggak mau berpisah dengan saya sebetulnya ya, tapi apa daya gitu ya. Nah, terus suami saya bilang, aku challenge kamu, kalau income-mu menyamai income-ku, aku resign, aku pulang Surabaya. Tapi kalau kamu kamu masih ini, kamu nggak berhasil intinya gitu, ya kamu tak boyong ke situ gitu. Bayangan saya diboyong ke hutan Bapak Ibu. Terus gimana gitu ya. Nah, terus akhirnya cerita, jadi saya kejar UM itu waktu itu suami saya berangkat sudah ke luar pulau. Jadi saya bilang, aku mau prospek bupati. Nah, bolak-balik saya ke luar kota. Lalu lucunya, proses saya keluar kota ini butuh waktu 5 jam perjalanan. Nah, kalau saya nelpon biasanya nggak diangkat, SMS
juga dibales. Biasa orang penting. Nah terus kemudian baru dibalesnya jam 7 malam, malam-malam gitu. Pak saya mau ketemu gini-gini. Oke besok. Besok mati kalau jam 7 dibales besok. Padahal 5 jam perjalanan. Jam berapa besok? Jam 8. Kan harus on time Bapak Ibu, in time bahkan ya, harus sebelumnya. Terus akhirnya apa yang terjadi? Ya saya harus berangkat dong keluar kota. Tengah malam pun saya harus berangkat. Gitu. Ya, akhirnya singkat cerita saya berangkat sendirian ya Bapak Ibu, karena suami saya nggak ada di luar pulau. Saya bilang, gimana ya nolongso? Saya tidur di pom bensin Bapak Ibu, karena kecapean saya tuh kalau nyetir malam biasanya suka ngantuk. Saya tidur di pom bensin, itu perjuangan saya kejar UN dan Startup. Nah, terus kemudian suami saya bilang, kan bolak-balik ini nggak closing. Suami saya bilang, wis closing, mungkin kasihan sama saya, wis closing City Airways, lah City ku 30 juta gitu. Lalu orang-orangnya pasti tanda tangan, wis, lah kamu nawarin si gede yo, dia sih mikir suwe gitu. Terus akhirnya, enggak, aku nggak mau. Kenapa? Nanti kalau closing cuma 30 juta, aku nggak mau servis dia loh, karena kejauhan gitu loh. Pikir saya begitu. Akhirnya, ya sudahlah sekarang gitu suami saya. Terus ternyata benar closing Bapak Ibu, dan sesuai dengan yang saya mau waktu itu. Dan akhirnya nutup startup saya. Nah UM-nya gimana? UM-nya seiring waktu ternyata Pak Irwan presentasi corporate, tapi masuknya personal langsung, presentasinya corporate, closing totalnya 150 juta lebih. Nah jadi saya total waktu itu naik UM sekitar 650 juta, jadi nggak 300. Ya itu dari mudahnya di seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, belief tadi. Nah, belief, yakin, percaya gitu. Percaya saya pasti capai itu. Saya nggak ada kata-kata, kalau nggak capai gimana? Loh saya harus capai gitu loh. Terus saya sudah ngomong sama teman-teman saya, ini loh saya mau Paris tahun depan. Padahal belum Bapak Ibu. Aku UM, besok aku gitu. Kayak sudah di tangan gitu ya, karena saya percaya ini gitu, percaya. Sama seperti halnya waktu saya masuk pertama kali Prudential akan membawa saya ke impian saya. Nah seperti itu, yakin. Terus kemudian, cerita lagi, yaitu tadi ya, itu kemudian saya naik UM, SUM mulai, suami saya pulang, sudah resign karena income saya sudah sama. Resign gitu, saya berhasil mem-PHK suami saya ya. Nah terus pulang, zona nyaman. Saya kesana kemari bareng suami, nggak selling pun, nggak kerja pun dapat duit dari Prudential. Benar nggak? Karena penjualannya tahun lalu kan, sudah dapat gini-gini. Saya nggak bisa capai yang namanya SUM, karena waktu itu mikirnya SUM bisa 2 tahun. Nah, padahal omset saya waktu itu 650 untuk naik UM gitu. Harusnya kan lebih juga. Harusnya saya bisa SUM 900 kan. Tapi itulah tadi, kayak niat nggak niat gitu loh. Mau SUM, promosi SUM gitu. Padahal yang nggak dikejar. Akhirnya beneran saya nggak SUM. Waktu saya naik AM, Bapak Ibu, nah ini ceritanya. Waktu naik AM bisa 1 tahun, bayangkan. Kalau UM ke naik SUM itu 900, kalau SUM ke AM 2,7. Lebih gampang mana 2,7 dengan 900? Lebih gampang 900 kan? Tapi saya bisa capai 2,7 dalam waktu 1 tahun. Kenapa? Nah ini ada ceritanya. Saya waktu itu, saya benar-benar kepengen AM. Dalam perjalanan biasalah, nge-slow dulu kayak teman-teman. Waktu November, saya masih ingat betul, itu ada citra. Nanti saya ceritain. Nah, waktu November, saya masih ingat, saya malam-malam bangunin suami saya. Bangun, kenapa? Aku mau AM. Suami saya gendeng mimpi kali ya. Maksudnya bangun-bangun tiba-tiba aku mau AM. Hitungkan, aku tuh harus berapa wis total. Wis besok aja, enggak hari ini. Sekarang, ya suami saya akhirnya ngitung. Buka SFA dihitung-hitung. Kurang berapa? Kurang 700. November itu Bapak Ibu. Kurang 700. Nah, terus beberapa hari kemudian saya nganterin Mbak Nancy, salah satu leader saya, Mbak Nancy pergi dapat NLC waktu itu ke Malaysia. Nganter ke bandara, pulangnya saya ketemu dengan Ko Hendro.
Pulangnya ketemu Bu Hendro, makan rawon Pak Pangat di Juanda situ. Saya curhat, kok aku pengen AM gitu. Kira-kira 700 gitu, padahal November. Ya bisa lah. Masa dia ngomong nggak bisa, kalau nggak dia ngomong nggak bisa lah pasti nggak saya sapa kan. Pasti saya siwak dia ngomong nggak bisa. Sampai saya ngomong susah gitu, besoknya saya nggak nyapa sama suami saya. Terus akhirnya dia cerita, saya curhat sama Bu Hendro, Bu Hendro support saya. Terus wis ya Bu, aku janjian sama Citra di Galaxy. Masih ingat dia Citra? Dan ya wis ketemu Citra. Tak tanyain Citra. Waktu itu Citra mau, Bu Citra ini mau UM. Jadi saya waktu itu mempromosikan 4 UM. 4 UM, 2 SUM waktu saya naik AM. Nah, terus saya ngomong sama Citra, gimana UM-mu? Kurang berapa Mbak? Kurang segini, segini, segini. Ya apa? Nah, terus kemudian, ya Mbak gitu ya. Saya kejar gini. Oke, saya ditelepon sama salah satu calon nasabah saya dulunya pernah tak pesta. Orang Bondowoso, Pak Haji. Bu Ida gitu. Iya Pak Haji gitu. Kan masih ada di kontaknya di saya. Gimana kabarnya? Oh baik, saya pikir mau closing. Saya sudah masuk prudensial gitu. Maksudnya Pak Haji? Saya belum pernah, saya belum tanda tangan, belum ngasihkan SP aja sudah belum. Iya, ini saya masuk dari Jember. Di Jember kan ada agent kantor baru. Jember. Waduh, sama siapa Pak Haji? Oh katanya Mbak itu sudah keluar. Loh, Pak Haji saya ini mau jadi kepala cabang. Dia ngomong AM kan tidak mungkin. Saya mau jadi kepala cabang kok mau dikeluarin, mau keluar dari Indonesia? Enggak lah. Iya katanya mau keluar. Wah, agent ini kurang ajar pasti pikir saya. Saya pulang. Suami saya suka nonton kan. Jadi sudah masuk ke 21 ya, ke XX1. Saya bilang, ayo pulang oh. Ngapain? Saya belum selesai. Enggak, kita harus pulang ke Bondowoso. Masih ingat ya Citra? Waktu itu sama Mbak, sama aku telepon Citra, aku harus pulang ke Bondowoso. Jadi saya mau keburu cepat-cepat pulang. Terus ya sudah, suami saya akhirnya nggak jadi, saya langsung pulang Bapak Ibu. Nyampe Bondowoso saya 8:30, sudah tidur orangnya, pintunya ditutup. Ya besok aja aku ke situ. Besok pagi-pagi saya langsung ke sana. Malamnya saya nggak bisa tidur. Saya sholat gitu ya. Aduh semoga ini nggak jadi closing ke agent lama. Macam-macam pikiran saya. Tapi ya itu tadi saya cerita, langsung saya nggak fact finding, langsung saya ngomong, promosi saya. Malu saya sebetulnya setelah itu. Pak, saya nih ya, agent berprestasi loh Pak. Saya itu agent kepala cabang, nggak mungkin saya bisa macam-macam. Ternyata ujungnya apa? Pak, siapa nama agentnya? Dia kan masih agent. Nah itu kecongkaan saya Bapak Ibu ya, maafkan gitu ya. Tapi saya merasa bersalah setelah itu akhirnya. Terus kemudian dia ngomong, gini loh Mbak Ida, yang ngomong itu orang bank, BCA, orang IG ternyata. Pak, juga saya itu jelek-jelekkan. Maksudnya saya mau promosikan diri ini loh, padahal dia juga nggak tahu saya agent berprestasi yang seperti apa, kan nggak tahu gitu. Pak, jadi yang bukan agent itu yang ngomong. Bukan Mbak, agentnya itu kasihan kesini tuh, setiap kesini saya kasih makan katanya. Itu saya jadi langsung langsung. Waduh, dia sudah kasihan kan Bapak Ibu, sudah nggak bisa makan ya, minta nasabah gitu. Saya mau mempromosikan diri saya gitu kan, kasihan juga. Tapi ya nasabah saya ini baik kok orangnya. Terus sudah itu, walah Pak, terus gimana? Ya dia itu nggak target terus gitu. Dia sudah lama. Terus dia ngomong, Pak jangan closing ke Bu Ida ya. Bu Ida itu kan sudah SUM. Kan sudah leader. Saya lupa di Prudential masih agent dari zaman dulu, saya mau dikeluarin gitu. Pak, saya sama Bu Ida itu, nah ini omongannya dia. Saya bagai bumi dan langit income-nya, saya butuh susu buat anak saya. Itu saya langsung drop Bapak Ibu. Saya langsung drop, terus ngapain saya ngomong gitu tadi. Tapi sudah nasi jadi bubur gitu ya. Terus kemudian si agent itu datang. Nah itu Mbak Ida orangnya datang. Tak omongin ya, aku tak masuk Mbak Ida. Oh jangan Pak, jangan Bapak gini aja. Bapak jangan putuskan, dia lihat dulu ilustrasi seperti apa, nanti saya bacakan. Karena saya pikir ya dia desainnya bisa jadi keliru gitu kan. Nah terus ya sudah saya pamit dulu Pak. Nggak, ketemu aja dulu. Nggak enak saya. Ya seperti itu. Terus pulang di undang-undangan saya ketemu dia.
dia agennya tuh nunduk gitu. Oh kayak aku dengan cara begitu meluluhkan hati saya gitu ya. Nah pulang saya masuk mobil, suami saya ketawa, ya apa gitu. Nah biasa kan saya butuh omset 700 juta tadi, saya harus closing gitu. Ini ada di depan mata, ini juga calon nasabah saya kok, saya prospek sudah bertahun-tahun, hak saya juga dong gitu. Tapi apa yang terjadi, saya masuk mobil, suami saya bilang, ya apa? Sambil ketawa, aku kok ya, jantung saya itu rasanya gak karu-karuan. Antara saya mau ngambil, antara saya kasihan gitu kan. Terus akhirnya pulang, saya bilang, yes kamu tenangkan diri dulu gitu. Saya ngomong sama ibu saya, curhat. Ibu saya ngomong, kasihan juga ya dia punya anak masih gini-gini. Terus suami saya bilang, ngomporin lagi, paling itu wis ngomong sama istrinya, mama ini wis gak usah khawatir susu setahun 2 tahun ke depan gitu. Karena sudah ada nasabah yang closing gitu. Dan lumayan gede, closingnya 60 juta api waktu itu. Terus habis itu kayak gitu sudah ngomong sama istrinya, ternyata closing ke kamu gitu suami saya. Oh tambah saya derdek. Terus habis itu akhirnya saya malam saya sholat, saya bilang saya butuh case ini, tapi hati saya kok bergejolak gitu. Terus saya dicerahkan, ada punya pikiran begini, anak-anak saya waktu itu Citra ada 4 agent mau naik UM, 2 UM mau SUM. Mereka lagi berjuang. Seperti agent ini berjuang. Saya telepon Citra waktu itu, kamu ingat ya peristiwa ini? Mungkin nanti suatu hari kamu akan mengalaminya dan mengingat peristiwa ini. Nah, kalau saya ambil, bisa saja itu terjadi ke tim saya juga, kan kasihan. Dia juga waktu itu juga butuh buat anaknya susu kan juga gitu. Saya sudah SUM sudah menikmati uang dari Prudential. Dia belum pernah loh Bapak Ibu, kan kasihan gitu kan. Terus akhirnya saya bergejolak lagi. Terus besoknya sebelum berangkat saya sholat duha, saya berangkat. Langsung saya lipat ruko, mau kena saya bilang suami saya berangkat. Ya Pak sudah, keputusan saya sudah. Apa? Tak lepas. Gitu. Oh, ya sudah. Suami saya ketawa. Saya datang, gimana Pak? Lihat proposalnya ini. Oh bagus Pak. Terus gimana Mbak Ida? Ya sudah, closing aja, nggak apa-apa. Ini bagus kok Pak. Terus kemudian, oh gitu. Terus saya kepengen sama Mbak Ida, nggak apa-apa sama aja. Apa yang terjadi? Nasabah saya bilang, ya sudah gini aja, bikinkan untuk istri dan anak-anak. Nominalnya sama persis dengan apinya dia. Gitu. Saya tanpa merebut, saya kalau cerita itu agak merinding. Karena saya dapat berkah selain itu juga. Terus kemudian akhirnya saya ngomong sama Citra, closing loh Citra. Kayak gitu loh saya cerita. Terus akhirnya saya full call dapat juga closingan. Ya dari full call. Padahal saya sudah lama nggak full call kan. Kalau suruh closing kayaknya, kalau full call kayaknya angel gitu ya. Tapi ya ini tadi akhirnya achieve lah yang 700 tadi dan saya AM seperti itu. Terus kemudian apa yang saya dapat lagi? Saya menikah sudah lama nggak punya susah punya anak Bapak Ibu. Tapi di tahun setelah saya AM mungkin Tuhan kasih rezeki saya yang lewat tadi. Dia juga si bapaknya tadi buat anaknya susunya ya, buat anaknya. Saya langsung hamil loh Bapak Ibu. Habis pelantikan saya hamil. Nah luar biasa ya. Saya hamil terus saya hamil lagi Bapak Ibu. Belum sempat saya minta yang kedua. Lah dikasih langsung sama Tuhan ya. Nah luar biasanya. Dan hebatnya Prudential Bapak Ibu, ini bukan congkak ya. Nah, yang ketiga. Enggak suka. Nah, saya meskipun waktu saya hamil, akhirnya saya bed rest. Kenapa? Karena susah punya anak tadi, saya bed rest Bapak Ibu. Bed restnya, gitu ya. Jadi saya nggak ke kantor. Makanya kalau ya agen baru nih nggak kenal saya wajar gitu. Berarti angkatan 2014. 2015-16 gitu ya. Terus kemudian pulang saya bed rest, nggak kerja pro. Apa yang terjadi? Income saya bukan tambah turun, tapi ya naik Bapak Ibu. Ya itulah hebatnya Prudential. Itulah akurasi sistemnya Prudential. Ya, kalau di luar sana ya itu tadi yang terjadi, income-nya turun, mungkin keluar gitu ya. Seperti itu ya. Nah, terus akhirnya dengan cerita setelah beli apa tadi? Nah, ini doa. Ya
Anda bekerja, sertailah dengan doa. Ya seperti tadi saya mau memutuskan sesuatu, bingung kan? Hati nurani saya ini ya kepengen ngambil itu gitu. Mau saya butuh. Tapi doa itu akhirnya mengarahkan saya ke hal yang benar gitu. Maksudnya ini loh jalanmu. Nanti kalau ketemu ini, kalau kamu lewat jalan ini, ketemunya lebih dari ini. Gitu. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Terus, nah kalau sudah semuanya tujuannya sudah ada gitu, ya action Bapak Ibu. Jadi jangan cuma ngomong doang, NATO gitu ya. Jadi cuma omong aja nggak action ya, mana caranya apa gitu. Nah action mulai sekarang, keluar dari sini langsung action gitu ya. Terus kemudian, nah ini attitude is mana. Jadi attitude itu penting Bapak Ibu, positive attitude ya. Karena apa? Karena itu memagnet hal-hal yang baik. Kalau attitude Anda buruk, itu nanti akan ya yang datang juga yang buruk, menuai perkara-perkara yang buruk gitu loh, menuai masalah. Tadi attitude saya niatnya bantu anak itu juga, kasihan gitu ya. Akhirnya apa? Saya dikasih lebih. UM saya yang mau promosi achieve semua. Tim saya achieve, saya juga achieve. Nah seperti itu. Padahal sudah nggak mungkin gitu rasanya. 700 nggak ada sejarahnya, sebulan saya closing grup itu 700. Tapi ini bisa loh 700 Bapak Ibu. Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada video. Gak usah tanya jawab deh ya. Ini sudah 1:30. Ada tanya jawab? Gak perlu? Ada. Oh? Ada. Ada? Ada. Sebelum saya setel. Ada Pak? Oh nggak ada? Oh, terpesona? Atau saya yang nanya? Ayo ada pertanyaan nggak? Ya, Bu Nani? Closing, iya. Memang kecil kemungkinannya, tapi gini loh, ya the power of kepepet tadi, ya. Kalau saya dalam suasana nyaman gitu, suruh cool call mungkin rasa-rasen. Jadi waktu saya cool call pun, saya cerita dulu ya, saya cool call waktu itu ada nasabah yang janjiin, Mbak April aja ya, soalnya ini saya ada ini ada kampanye segala macam. Waktu itu dia mau nyalonkan jadi bupati. Terus waktu itu April sudah beres semua, sudah pasti masuk kok. April setelah saya promosi, saya datangi lagi, enggak Bapak Ibu, kata suami saya, itu mau didatangi lagi. Kata karena kesel aku ke situ, gitu loh, seperti itu. Ya belum tentu closing sih sebetulnya, tapi kan sudah janji gitu, seperti itu. Nah, ya tadi tingkat kesulitannya, ya lebih sulit pasti dari referensi, dari yang kita kenal gitu. Tapi kita main kuantitas aja, gitu, main kuantitas. Nah, kalau kita misalnya prospek calon setiap hari kita bisa kan prospek orang yang kita kenal sehari satu aja, yang kita kenal satu aja, bisa nggak? Hah? Yang kita kenal konsisten satu aja, yang kita kenal, prospek yang kita kenal, bisa satu setiap hari? Belum tentu kan? Apa yang kalian lakukan? Ya kulmolo gitu loh. Kalau seandainya kita hitung-hitungan ya, ini yang saya diajari sama Pak Kanu juga. Kalau Anda setiap hari prospek satu orang konsisten, padahal ini susah. Satu orang yang dikenal ya, yang dikenal. Satu prospek setiap hari satu aja. Misalnya probabilitas closing itu kalau orang yang kita kenal 1:5 gitu. Ya, 1:5. Berarti kan Anda harus prospek 5 orang baru closing 1, benar nggak? Tapi kalau misalnya ada cool call, misal 10:1, 10:1. Tapi setiap hari Anda bisa ketemu dengan 10 orang. Ya, 10 orang setiap hari. Berarti seminggu 5 hari kan 50 orang. Berarti kan bisa 5 nasabah toh, 5 case toh. Benar nggak? 5 case toh. Tapi kalau Anda yang tadi referensi atau kenal, ketemu satu setiap hari, berarti kan seminggu cuma 5 orang toh, berarti kan cuma closing 1 kansnya. Benar nggak? Ngerti ya maksud saya? Kansnya kan cuma closing 1, tapi kalau Anda cold call, kansnya closing 5 loh. Ya, di diri Anda ya harus difahami dulu bahwa closing cold call itu juga harus lebih banyak gitu loh. Jadi jangan kita mikir wis ditolak gitu loh, seperti itu. Ya jangan begitu, dia nggak kenal kita kok, wajar gitu loh. Ya, tapi percayalah dengan Anda
cool call tadi pasti ada hasil gitu loh. Terus kemudian gini, saya juga berpikir begini, kalau kita bekerja ke manusia gitu ya, bekerja gitu, pasti ada upah, benar nggak? Apalagi kita bekerja minta perlindungan Tuhan gitu ya, pasti kita di upahnya. Kalau manusia tuh ngasih upah tuh bisa aja masih bucui gitu, maksudnya bisa ngeles dari upahnya. Mau diupah 100, ternyata dikasih 50 gitu kan. Tapi kalau Tuhan masa bohong? Enggak kan? Itu aja prinsip saya seperti itu. Jadi pasti closing Bapak Ibu nanti. Kalau nggak closing, kalau saya dulu cool call itu bukan tujuannya closing. Ya memang tujuannya saya belajar. Closing itu pastilah tujuannya itu kan cuman belajar gitu. Jadi ketika saya ditolak, saya mikirnya, oh ya bukan penolakannya terus nggak closingnya, bukan. Kenapa ya nggak closing gitu loh. Saya sama suami saya, tadi kenapa ya orang itu nggak mau ya, nggak closing ya? Kenapa ya? Nah gitu loh. Bukan karena kalau Anda berpikir nggak closing, akhirnya kan drop, mau yang berikutnya susah. Sudah nggak drop duluan. Gitu. Menjawab Bu? Ada lagi? Nggak ada? Wah katanya besok closing semua nih. Oke. Kalau gitu saya tutup sama video. Ini menginspirasi banget menurut saya.เป็นนักศึกษาปีที่ 4 เธอเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครพอถึงเวลาเลิกเรียนเธอก็มักจะรีบกลับบ้านเร็วเสมอจูนคนก็นินทาว่าเธอมีลูกตั้งแต่อายุ 18 บางคนก็บอกว่าเธอมีลูกเสียเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่คนสวยไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่รอยยิ้มที่เธอมีให้จูนมันทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากสำหรับผม
จนทำไมเธอไม่บอกความจริงทุกคนไปเลย คุยเรื่องอะไร เรื่องจูน ไม่เห็นน้ำหอมวะจะบอกไหมอะ คนอื่นจะมองเจนไม่ดีอะ คนอื่นจะมองเจนไม่ดี ให้คนอื่นเขามองเราไม่ดียังดีกว่ามองจูนไม่ดีปะ Ya, tadi bisa kita lihat video tadi ya, yang sedih ingat anak saya. Ya, tadi wanita tadi usianya 18 tahun gitu ya, dimana dia harus masih kuliah, masih SMA. Ingat anak saya di rumah, masih SMA di Bantai. Oke, luar biasa ya. Kita sebelum akhiri kita akan doa dulu ya. Kita kembali ke diri. Apa ada sesuatu yang mau disampaikan Pak Andu? Oh ya, kita akan berikan sesuatu kenang-kenangan untuk Ibu Ida ya, bisa maju Ibu Ida dan mungkin para leader bisa maju juga. Oke, berikan aplaus sekali lagi untuk Bu Ida Nur Hayati ya, luar biasa dengan sharingnya. Ya, jadi saya yakin setiap dari Anda nanti pasti akan punya kisah-kisah tertentu ya, tapi tuntaskan dulu ya. Anda sampai sudah
Ada sudah start sampai harus finish AM ya. Oke, bahkan SAM dan menelurkan